Pemirsa apa kabar? Saya Lili Sirati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 1 November. Seiring meredanya pandemi, sektor pariwisata berkembang pesat. Namun krisis SDM belum teratasi. Sektor pariwisata dan perhotelan berharap pemerintah merekrut PMA. Kementerian Transportasi dan Komunikasi telah menyerahkan laporan evaluasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Jumlah yang dibutuhkan pada tahap awal diprediksi setidaknya mencapai 3.000 orang. Masalah krisis SDM di Taiwan sangat parah. Walau pemerintah telah menjadi perantara untuk menciptakan lowongan bagi warga paruh baya dan lansia, hasilnya tidak sesuai harapan. Pelaku usaha sektor pariwisata dan perhotelan berharap pemerintah merekrut PMA. MOTC telah menyerahkan laporan evaluasi kepada MOL. Jumlah yang dibutuhkan pada tahap awal diprediksi setidaknya mencapai 3.000 orang. MOL sedang meninjau apakah laporan evaluasi tersebut menanggapi kekhawatiran pihak luar terkait terbengkalainya pekerja paruh baya dan lansia. MOL juga akan melakukan evaluasi dampak terhadap gender dan kelompok etnis sebelum mengadakan pertemuan pembahasan. 这些人到底懂不懂中文？这些人进来，他是什么都不懂，那是不是还训练？那语文上的沟通，我觉得这还有很多的后续问题。 Ditjen Pariwisata menekankan laporan evaluasi mencerminkan kebutuhan pelaku usaha. Walau industri pariwisata dan perhotelan melaporkan krisis SDM, mereka juga menilai jika PMA akhirnya direkrut, apakah mereka dapat segera mulai bekerja, ini juga menjadi masalah. 冲击当然不只是就业的机会嘛，也是对劳动条件的冲击啊，它的劳动条件的那样的情形持续让这个产业锁在一个低薪化。 Industri pariwisata dan perhotelan masih terbelenggu masalah upah rendah. Jika PMA masuk, hal ini pasti akan mengurangi peluang usaha bagi wanita, kalangan paruh baya, dan lansia. Terkait hal tersebut, Menteri MOL menegaskan bahwa tim kebijakan akan bertemu untuk membahas hasil berbagai evaluasi paling cepat pada bulan Desember atau Januari tahun depan. Kantor Perekrutan dan Layanan Bakat Internasional Taiwan Talents resmi diluncurkan hari ini. Kedepannya, tenaga profesional asing yang datang ke Taiwan tidak perlu melalui berbagai instansi untuk pengurusan SIM, sewa rumah, kartu kredit, dan sejumlah proses yang tidak efisien. Menawarkan layanan one-stop service, Taiwan Talents diharapkan dapat menarik tenaga profesional. Dewan Pembangunan Nasional meluncurkan Kantor Perekrutan dan Layanan Bakat Internasional Talent Taiwan, menargetkan 3 kategori utama mencakup tenaga profesional asing, siswa asing keturunan Tionghoa, dan tenaga teknis tingkat menengah asing. 到2030年，就未来10年，当时来讲的话，我们到底需要多少的国际人才来补足我们这个人才上的缺口？那我们就算给总统40万人。 Dulu orang asing yang datang ke Taiwan harus menghadapi sejumlah ketidaknyamanan, mulai dari informasi sewa rumah, pengurusan kartu kredit dan SIM, pendidikan anak, dan bahkan pendaftaran perusahaan, dan juga bolak-balik mengurusi dokumen ke berbagai kementerian dan kantor yang selalu membuat kepala pusing. Kini ada Talent Taiwan yang menyediakan layanan one-stop service dengan personel khusus, dengan harapan dapat menciptakan lingkungan menyeluruh yang ramah. 那么透过这个中心呢，我们扩大服务的量能。 服务的对象从原本的6000多位就业金卡人，增加了5.6万名外国人才和上万名眷属。 Taiwan memiliki posisi kondusif dalam proses manufaktur semikonduktor. Banyak perusahaan besar internasional mendirikan pusat penelitian dan pengembangan dan pusat data dengan total investasi lebih dari 2 triliun dolar Taiwan. Oleh sebab itu, menarik dan mempertahankan tenaga berbakat menjadi isu yang kian penting. Harga telur mengalami penurunan. Asosiasi Pedagang Telur Taipei mengumumkan, seiring penurunan permintaan akibat skandal telur impor, mulai Kamis, harga telur tempat produksi dan grosir turun $3 per cin, masing-masing menjadi $40,5 dan $50 per cin. Telur di toko kelontong habis terjual, pengusaha bergegas mengisi kembali. 4 kotak diisi penuh dengan telur. Pengusaha telur mengatakan telah menerima pemberitahuan bahwa minggu ini harga telur turun $3 per hari Kamis. Ini adalah kedua kalinya harga telur turun dalam sebulan terakhir. Sebelumnya tanggal 24 Oktober, harga telah turun $2. Kali ini turun $3. Harga tempat produksi mencapai $40,5 dan harga grosir $50. Asosiasi mengatakan akibat pengaruh skandal telur impor, harga kembali diturunkan untuk mendorong konsumsi. Vaksinasi influenza gratis tahap kedua dimulai hari ini. Ditargetkan pada warga berusia 50-64 tahun yang tidak menderita penyakit kronis berisiko tinggi. Warga yang memenuhi syarat bisa mendatangi 4.000 rumah sakit dan klinik tertunjuk.
Pusat Pengendalian Penyakit juga akan membuka pos penyuntikan di 80 Toserba PX Mart, bahkan menyediakan hadiah produk pertanian bagi warga yang divaksin. Pos vaksinasi di PX Mart Nangkang menyediakan 300 dosis vaksin influenza MVC. Pusat Pengendalian Penyakit mengatakan pemerintah membeli total 6.980.000 dosis vaksin. Vaksinasi gratis tahap kedua akan dimulai per 1 November. Ditargetkan pada warga berusia 50-64 tahun tanpa penyakit kronis berisiko tinggi. Untuk mempermudah warga menjalani vaksinasi, selain bekerja sama dengan 4.000 rumah sakit dan klinik, tahun ini juga bekerja sama dengan membuka 80 pos vaksinasi di Toserba PX Mart di berbagai pelosok Taiwan. Taiwan dan Jepang memiliki sejarah budaya keperkeretaapian yang cukup panjang dan terdapat 32 stasiun yang memiliki nama yang sama. Setelah stasiun Songshan, Guishan, Quanshan, dan Tianzhong, stasiun kereta di kota Taichung hari ini resmi menjalin persaudaraan dengan stasiun JR di Kyushu, berharap bisa mempromosikan pariwisata kereta api di Taiwan dan Jepang. Lagu Happy Sailing dilantunkan dalam rangka merayakan perjalinan tali persaudaraan stasiun kereta Nichinan Taiwan dengan stasiun JR Nichinan di Kyushu, Jepang. Pihak Jepang termasuk wali kota Nichinan dan kepala stasiun JR cabang Kyushu Miyazaki hadir secara langsung dengan harapan dapat mempromosikan pariwisata kereta api antara Taiwan dan Jepang. その距離が縮まることを私は意味するものとそう思っております。 Stasiun Nichinan Kyushu terletak di prefektur Miyazaki dan diresmikan tahun 1941, merupakan salah satu stasiun di jalur utama kereta api wisata Umiyachi Yamasachi. Stasiun Nichinan Taiwan terletak di distrik Tajia, kota Taichung, diresmikan tahun 1922. Bangunan ini unik, terpelihara dengan baik dan terdaftar sebagai situs bersejarah kota. Stasiun ini juga merupakan stasiun saudara kelima di antara 32 stasiun dengan nama yang sama di Taiwan dan Jepang, menyusul stasiun Songshan, Guishan, Quanshan, dan Tianzhong. 它的特色呢，就是沿着海岸线有一些观光列车的开行。那将来我们也会学习他们在观光列车退站的一个经验。 Pendirian stasiun saudara tidak hanya akan mendorong pertukaran budaya perkeretaapian Taiwan-Jepang, namun juga mendorong pembangunan kawasan setempat. Kereta stasiun Nichinan juga terletak di kawasan jalur maritim sentral, maka tidak menutup kemungkinan untuk mengikuti contoh JR Kyushu dalam membangun kereta wisata jalur bahari untuk menarik lebih banyak wisatawan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sesuai lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.